Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Vega dengan 17,56622046. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembimbing saya, Prof. Abdul Marwan BDM and PhD, serta dosen pembimbing kedua saya, yaitu Bu Desri Kurniati, SEMSC, yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi yang berjudul Pengaruh Debt Equity Ratio, Current Ratio, dan Firm Size terhadap profitabilitas perusahaan dan energi terbarukan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2024. Kita masuk ke bab satu dulu, pendahuluan latar belakangnya, yaitu yang pertama investasi EBT masih sangat rendah. Tahun 2024 investasi EBT hanya 1,8 miliar USD, jauh di bawah Bigas yang sebesar 17,5 miliar USD dan Minerba yang sebesar 7,7 miliar US dollar. Yang kedua, realisasi baru IBT meningkat setiap tahun dari 8,6% pada 2018 menjadi 14,68% pada 2024, tetapi secara persen tidak mencapai target tahunan yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, investasi yang rendah pada sektor yang terbarukan ini menciptakan dinamika investasi membuat pusat sulit membiayai proyek besar yang inovatif. Akibatnya, laba yang dihasilkan dari produk sendiri atau ROE terbatas karena modal yang tersedia sedikit dan risiko yang tinggi. Nilainya investasi ini mencerminkan ketidakpercayaan investor terhadap sektor energi baru terbarukan, sehingga perusahaan harus mengelola faktor internal yang mempengaruhi profitabilitas untuk tetap menarik investor. Faktor seperti struktur modal, likuiditas, dan bukan perusahaan dipilih karena ketiganya secara langsung mempengaruhi kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri. Struktur modal menentukan proporsi utang dan ekuitas untuk membiayai proyek besar sehingga laba dapat dimaksimalkan. Likuiditas memastikan perusahaan mampu menjaga kelancaran arus kas, operasional, dan proyek sehingga return on equity tetap optimal meski modal terbatas. Ukuran perusahaan atau firm size menunjukkan kapasitas menanggung risiko dan memanfaatkan efisiensi skala sehingga perusahaan lebih besar cenderung menghasilkan return on equity lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil di sektor energi baru terbarukan. Penelitian ini dikarenakan perbedaan hasil penelitian pada variable debt equity ratio, current ratio, dan firm size terhadap profitability masih menunjukkan ketidakkonsistenan empiris. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan antar variabel tersebut belum sepenuhnya dapat disimpulkan secara pasti dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Novel pada penelitian ini belum ada penelitian di Indonesia yang secara khusus meneliti pengaruh debt to equity ratio, current ratio, dan firm size terhadap profitabilitas perusahaan energi baru terbarukan. Pertanyaan penelitiannya itu, apakah debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap return on equity pada perusahaan energi terbarukan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2024? Pertanyaan kedua, apakah current ratio berpengaruh negatif terhadap return on equity pada perusahaan energi terbarukan yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2020 sampai tahun 2024? Pertanyaan ketiga, apakah firm size berpengaruh positif terhadap return on equity pada perusahaan energi terbarukan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2024? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh negatif debt to equity ratio atau terhadap return on equity pada perusahaan energi terbarukan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2024. Yang kedua, tujuan dari penelitian itu untuk mengetahui pengaruh negatif rasio terhadap return on equity pada perusahaan energi terbarukan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2024. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh positif firm size terhadap return on equity pada perusahaan energi terbarukan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2024. Untuk penilaian ini kita menggunakan dua teori utama, yaitu trade-off teori dan packing teori. Jadi trade-off teori ini merupakan salah satu teori utama yang menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan struktur modal yang optimal dengan menyeimbangkan antara manfaat dan risiko dari penggunaan utang. Dalam penelitian ini, trade-off teori digunakan untuk menganalisis pengaruh leverage, liquidity, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Untuk packing teori, menyatakan bahwa perusahaan memiliki urutan preferensi dalam memilih pendanaan dimulai dari internal, kemudian utang, dan terakhir ekuitas. Dalam hal ini, packing order teori digunakan untuk menganalisis pengaruh debt to equity ratio. Untuk hipotesisnya, di sini dalam penelitian ini disusun menjadi tiga hipotesis. Yang pertama itu debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan energi terbarukan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2024. Hipotesis kedua, current ratio berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan energi terbarukan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2024. Hipotesis ketiga, firm size berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan energi terbarukan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2024. Untuk metode penelitian, jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode asosiatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh ratio
karena nasional saya terhadap profitabilitas pada perusahaan energi sektor energi terbarukan. Populasi pada teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan perusahaan energi yang telah menggunakan energi terbarukan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai 2024. Data diperoleh dari laporan keuangan maupun sumber data lain yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Data dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan maupun laporan tahunan yang dikumpulkan melalui situs resmi www.idx.co.id atau website resmi masing-masing perusahaan. Populasi pada penelitian ini yaitu meliputi seluruh perusahaan energi yang telah menggunakan energi baru dan terbarukan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai 2024. Sampel penelitian ini untuk sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Perusahaan energi yang sudah menggunakan energi terbarukan dan listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2024. Perusahaan yang mempublikasikan annual report secara berturut-turut selama tahun 2020 sampai 2024 pada website perusahaan dan atau website lainnya seperti Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, perusahaan energi yang sudah menggunakan energi terbarukan yang tidak memiliki data ekstrim pada variabel yang diteliti selama tahun 2020-2024, sehingga mendapatkan 10 sampel perusahaan dengan 190 unit observasi. Dan berikut adalah observasi variabel pada penelitian ini, ada debt ratio, current ratio, firm size, dan company code, serta model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Di sini menggunakan terdapat metode penilaian yaitu statistik prediktif, uji asumsi klasik menggunakan multikolonialitas dan heterogeneisitas, pengujian reduktif data panel yang uji Chow, Hausman dan regresi multiplier, lalu analisis regresi data panel, uji hipotesis menggunakan uji T, serta uji robustness. Kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Di sini terdapat beberapa hasil untuk statistik. Yang pertama untuk return equity memiliki min sebesar 13,10% dan median sebesar 10,44%, menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan laba dari ekuitas sebesar 13%. Nilai minimum terjadi pada PT ABM Investama Tbk pada kuartal keempat 2020 hingga minus 23,3%. Ia dipengaruhi oleh pandemi global dan penurunan permintaan industri akibat kebijakan pembatasan aktivitas atau lockdown. Sehingga return on equity perusahaan berada pada level negatif yang sangat jauh dari rata-rata industri. Selanjutnya untuk variable equity ratio, rata-rata untuk variable equity ratio sebesar 1,29 menunjukkan perusahaan sampel cenderung mengandalkan utang lebih besar dari ekuitas dalam biaya operasionalnya. Ketua equity ratio tertinggi ternyata pada PT ABM Investama di Tbk di kuartal 4 2020 sebesar 4,11 dipicu karena penurunan ekuitas dan kenaikan utang akibat pandemi COVID-19. Untuk variabel current ratio memiliki rata-rata sebesar 1,91 menunjukkan likuiditas perusahaan secara umum memadai untuk memenuhi kebutuhan kewajiban lancarnya. Current ratio terendah tercatat pada PT TB Energi Utama di kuartal kedua 2021 sebesar 0,40 akibat penurunan kas dari pelunasan pinjaman bank yang bersama dengan kenaikan utang lancar untuk diversifikasi ke energi terbarukan. Untuk Femsa sendiri relatif seragam dengan min 31,24 dan datang dari 29,79 hingga 32,76 mencerminkan ukuran perusahaan yang homogen di sektor energi terbarukan. Rata-rata yang besar mengindikasikan perusahaan energi terbarukan memiliki skala operasi dan aset yang cukup besar khas dari karakteristik industri energi. Sedangkan company growth sebagai variabel kontrol memiliki rata-rata sebesar 13,91 menunjukkan semakin besar perusahaan sampel mengalami pertumbuhan aset yang positif selama periode pengamatan. Company growth tercatat pada PT Dian Swastika Sentosa Tbk di kuartal ketiga 2023 yang hingga minus 60,36 diakibatkan penurunan signifikansi aset non lancar akibat impairment dan pelepasan unit usaha serta penurunan aset lancar akibat pembayaran utang dan melemahnya arus kas operasional. Lanjut ke uji multikolonialitas. Di sini menggunakan uji FIF dengan nilai rata-rata FIF semua variabel sebesar 1,1793 yang jauh di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolonialitas yang signifikan antar variabel independen dalam model. Lanjut ke uji heteroskedastisitas. Nilai dari uji heteroskedastisitas yang bisa ditemukan melalui ops R square menunjukkan nilai sebesar 1,258489 yang lebih besar daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa metode regresi yang digunakan bebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk pengujian regresi data panel, yang pertama dilakukan adalah uji Chow.
Hasil pengujiannya yaitu nilai probabilitas uji Chow 0,0007, jauh lebih kecil daripada 0,05, yang berarti H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan fixed effect model lebih sesuai dan lanjut untuk uji Hausman. Selanjutnya untuk uji Hausman sendiri, nilai probabilitasnya sebesar 0,1847, yang dimana lebih besar daripada 0,05, sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Artinya, model yang paling tepat digunakan adalah random effect model dan lanjut ke uji Lagrange multiplier. Untuk uji Lagrange multiplier, hasil pengujiannya yaitu nilai probability cross section sebesar 0,0280, yang lebih rendah daripada 0,05, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Oleh karena itu, model terbaik yang digunakan dalam penelitian adalah random effect model. Lanjut untuk analisis regresi data panel. Berikut adalah persamaan regresi data panel, yaitu minus 69,94, minus 3,47 untuk DER, positif 0,84 untuk current ratio, positif 2,70 untuk firm size, dan positif 0,10 untuk company growth. Hasil pengujian nilai konstanta sebesar minus 69,94 menunjukkan bahwa ketika debt to equity ratio, current ratio, dan firm size, serta company growth bernilai 0, maka ROE perusahaan sebesar minus 69,94. Debt to equity ratio memiliki koefisien minus 3,47, yang berarti setiap peningkatan 1 unit DER akan menurunkan ROE sebesar 3,47 dengan asumsi variabel lain tetap. Current ratio memiliki koefisien regresi sebesar 0,84, menunjukkan bahwa setiap kenaikan current ratio sebesar 1 unit akan diikuti oleh peningkatan return on equity sebesar 0,84 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Untuk firm size memiliki koefisien positif 2,70 maksud saya, yang berarti setiap peningkatan 1 unit ukuran perusahaan akan meningkatkan return equity sebesar 2,70 dengan asumsi variabel lain tetap. Company growth memiliki koefisien positif sebesar 0,1, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan unit tumbuhan perusahaan akan meningkatkan return on equity sebesar 0,1 pula dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya kita masuk ke uji parsial atau uji T. Nilai koefisien untuk debt to equity ratio sebesar minus 3,47 dengan tingkat signifikansi 0,0123 kurang dari 0,1. Hal ini menegaskan bahwa hipotesis H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga dia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap return on equity perusahaan energi terbarukan, sehingga hipotesis 1 diterima. Current ratio memiliki nilai koefisien sebesar 0,84 dengan tingkat signifikasi 0,4771, lebih besar daripada 0,1, sehingga H0 diterima dan HA ditolak, sehingga hipotesis 2 ditolak. Firm size memiliki koefisien 2,70 dengan nilai signifikansi 0,1366, yang mana lebih besar daripada 0,1, yang berarti H0 diterima saya, dan H1 ditolak, sehingga hipotesis 3 ditolak. Company growth sebagai variable kontrol memiliki koefisien 0,10 dengan signifikansi 0,015, yang dimana itu lebih kecil dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on equity perusahaan energi terbarukan. Untuk koefisien determinasi pada penelitian ini dilihat ajas R-square yang berada pada 0,08645 menunjukkan proporsi variabel total variabel independen atau return on equity yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, yaitu debt to equity ratio, current ratio, firm size, company growth. Nilai 0,08615 yang berarti sekitar 8,64% variasi return on equity dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 91,36% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model seperti kondisi makroekonomi, keputusan manajerial, risiko industri, dan variabel eksternal lainnya tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Nilai R-square yang rendah ini disebabkan karena pengembalian ekuitas atau ROE dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal dan internal yang sulit dikontrol secara penuh dalam model sederhana. Nilai ini tetap memungkinkan interpretasi arah dan signifikan antar variabel untuk analisis kebijakan dan strategi manajerial. Untuk uji robustness, variabel debt to equity ratio menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap return on equity. Hasil tersebut sejalan dengan uji robustness di mana DER memiliki koefisien sebesar minus 2,49 dengan nilai signifikansi 0,0000 lebih kecil daripada 0,1, sehingga DER juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.
Current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity, namun pada uji robustness berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi aset dengan koefisien 1,20 dan signifikasi 0,0381. Hal ini mengindikasikan bahwa likuiditas lebih berkaitan dengan efisiensi penggunaan aset dalam kegiatan operasional dibandingkan dengan pengembalian ekuitas. Firm size tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE dan hasilnya juga konsisten pada uji robustness. Pada uji robustness, firm size memiliki koefisien sebesar 0,91 dengan nilai signifikansi 0,1340 yang lebih besar daripada 0,1. Company growth sebagai variable kontrol menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap return on equity dan hasil tersebut diperkuat oleh uji robustness. Pada uji robustness, company growth memiliki koefisien sebesar 0,05 dengan nilai signifikansi 0,0031 lebih kecil daripada 0,1 sehingga company growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Masuk ke kesimpulan di bab 5, untuk variable ratio terhadap return on equity berpengaruh negatif dan signifikan. Dan temuan ini pun sejalan dengan trade-off teori dan pecking order teori yang menjelaskan bahwa penggunaan utang memang memberikan manfaat atau tax shield, tetapi jika berlebihan akan menaikkan risiko finansial, beban bunga, dan menekan laba bersih, sehingga menekan profitabilitas perusahaan. Karena rasio tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan energi terbarukan. Temuan ini kurang selaras dengan trade-off teori yang menyatakan bahwa penahanan aset lancar yang berlebihan dapat menimbulkan opportunity cost. Namun dalam konteks ikuti jangka pendek, tidak cukup untuk mempengaruhi profitabilitas karena lebih ditentukan oleh faktor struktural jangka panjang seperti proyek infrastruktur, PPA, dan negosiasi energi nasional. Sedangkan firm size tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan energi terbarukan. Temuan ini sebenarnya sejalan dengan trade-off teori dan pecking order teori yang menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki akses pendanaan lebih luas, skala ekonomi, dan manajemen risiko yang lebih baik. Namun dalam praktiknya, kompetitivitas operasional dan biaya yang lebih tinggi dapat menahan efek positif tersebut, sehingga proses berdampak signifikan terhadap profitabilitas. Company growth sebagai variable kontrol berfungsi untuk mengendalikan pengaruh pertumbuhan perusahaan dalam model regresi, sehingga hubungan variabel utama terhadap profitabilitas dapat estimasi secara akurat dan tidak bias akibat variasi tingkat pertumbuhan atau perusahaan. Masuk ke implikasi teoritis, penelitian ini memberikan dukungan empiris sekaligus pengayaan terhadap trade-off teori dan pecking order teori dan menjelaskan hubungan struktur modal, likuiditas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan terhadap profitabilitas. Temuan menunjukkan bahwa debt to ratio berpengaruh negatif signifikan sesuai prediksi teori, namun karena rasio dan firm size tidak signifikan sehingga mengindikasikan bahwa penerapan teori keuangan klasik tidak selalu konsisten pada sektor yang dilakukan yang bersifat padat modal, kontraktual, dan dipengaruhi oleh faktor struktural jangka panjang. Sementara itu, company growth yang signifikan menegaskan tingginya dinamika pertumbuhan dalam menjelaskan profitabilitas serta memperkuat ketepatan modal secara empiris. Implikasi praktisnya untuk bagi perusahaan yang terbarukan perlu mengoptimalkan struktur modal dengan mengendalikan utang karena debt to ratio berdampak negatif signifikan terhadap return on equity, mengutamakan pendanaan internal, serta mengarahkan aset lancar ke investasi produktif, sambil tetap mendorong pertumbuhan dan efisiensi operasional untuk meningkatkan pengembalian ekuitas. Bagi investor, investor dapat mempertimbangkan debt ratio sebagai indikator utama dalam menjadi saham perusahaan energi terbarukan karena terbukti menekan profitabilitas. Bagi pemerintah dan regulator, temuan bahwa struktur modal melakukan profitabilitas perusahaan energi terbarukan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang kebijakan seperti pinjaman bunga rendah guna menekan pendanaan, meningkatkan profitabilitas, dan mendorong percepatan inflasi transisi energi bersih nasional. Di slide terakhir, kita membahas kekurangan dari rekomendasi. Kekurangan pada penelitian ini tidak dilakukan uji endogenitas sehingga berpotensi terdapat hubungan simultan antar variabel. Tidak memasukkan variabel makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi sebagai kontrol. Sampel terbatas pada perusahaan energi terbarukan di Bursa Efek Indonesia yang jumlahnya relatif sedikit. Periode penelitian hanya 5 tahun sehingga belum menggambarkan dinamika jangka panjang secara menyeluruh. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan uji endogenitas menggunakan Hausmann atau SLS untuk menghindari bias simultanitas. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel kontrol. Penelitian selanjutnya disarankan sampel ke sektor energi lain atau lintas negara ASEAN. Dan selanjutnya disarankan memperpanjang periode observasi agar hasil lebih mencerminkan kondisi jangka panjang. Sekian pemaparan materi seminar hasil saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.